Aku tidak mau penjelasanmu, aku hanya ingin mengembalikan mobil ini padamu. Pak, berdasarkan kontrak kami, Anda menerima mobil itu kemarin. Mobil itu benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Pria itu menerima mobil kemarin, dia ingin mengembalikannya hari ini. Dia bilang suspensi mobilnya kurang bagus. Jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Pak Su. Jangan buang waktuku. Aku ingin uangku kembali. Pak Su, pria seksi sepertimu. Sayang sekali kalau tidak mengendarai Gigaton. Seksi? Apa maksudmu? Dari cara berpakaianmu. Aku yakin kamu tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Kalau tebakanku benar, kamu suka bermain golf. Bagaimana kamu tahu? Silahkan ikut aku. Dari cara berpakaianmu, aku bisa bilang kamu pria yang matang dan stabil. Kamu tidak suka pamer. Kesini. Gigaton sangat cocok untukmu dari dalam sampai luar. Suspensi mobil itu tidak terlalu buruk. Insinyurnya sangat hebat. Mobil ini adalah mobil sport. Meskipun suara mesinnya keras, tapi itu menunjukkan tenaganya yang besar. Seperti Pak Su. Penampilanmu menunjukkan kamu sukses, tapi kamu tidak suka pamer. Kamu sangat pandai bicara, tidak banyak orang sepertimu. Apa kamu tertarik bekerja di perusahaanku? Aku bisa bayar lebih baik dari sini. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku seperti kamu, aku hanya ingin melakukan pekerjaan yang aku minati. Aku hanya memilih yang cocok untukku. Mengesankan untukmu, aku akan menyimpan mobil ini. Tapi, apa kamu masih punya kekhawatiran lain? menurutku spesifikasi mobil ini kurang memadai. Aku ingin yang lebih baik. Li Jie, tolong bantu Pak Su. Akan kulakukan, silahkan ikut aku Pak Su. Nona Chen. Ling Xiao, kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku sudah mencoba membangunkanmu 7 kali. Kamu masih tertidur. Aku tidak bisa mengantarmu ke kantor. Kasih aku dokumennya. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku perlu ganti baju. Apa Nona Chen tahu sesuatu? Kalau kamu tidak ganti baju sekarang, dia akan tahu. Sudah waktunya pulang. Kamu lagi gambar apa? Apa kamu benar-benar mau ikut kompetisi desainer? Kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Kamu jatuh cinta. Tidak, aku cuma gambar asal-asalan. Apa ayahmu masih terus mencoba? Ya, dia masih terus mencoba. Ya kamu. Kamu tidak perlu berbagi apartemen denganku. Aku bantu kamu hemat uang. Kurasa kamu cuma tidak mau tinggal di rumah dengan ayahmu. Teman, bagaimana kalau aku yang bayarin makan malammu malam ini? Apa kamu mau bayarin makan malamku? Makanan Perancis. Makanan Perancis mantap. Aku siap-siap sekarang. Tolong jangan mabuk malam ini. Skill mengemudimu semakin bagus, Ling Xiao. Aku belajar darimu. Semua karena kamu mengajariku dengan baik. Sayang, kamu keren. Ling Xiao, kapan kamu akan menemukan target?
Target aku sudah menemukannya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku Ling Xiao? Targetku adalah belajar lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak pengalaman, dan membuka klubku sendiri di masa depan. Bagaimanapun kita saling mengenal melalui klub mobil. Aku menghargai persahabatan kita, tapi kita tidak bisa terus bersenang-senang seperti ini. Kita butuh rencana jangka panjang. Karena itu aku ingin membangun sebuah rumah. Rumah yang dimiliki oleh para pecinta mobil. Di sana kita bisa membicarakan mobil sebanyak yang kita mau, dan membiarkan semua orang menunjukkan gairah dan kemampuan mereka. Kamu sangat ambisius, bro. Aku mendukungmu. Semuanya dimulai dari langkah pertama. Aku ingin memulai dari hal yang paling dasar. Panggil aku Eva. Nona Eva, kamu mau beli mobil untuk dirimu sendiri? Ada saran bagus. Nona Eva saya. Panggil saja Eva. Kalau kamu mau beli mobil untuk diri sendiri, saya sarankan seri Sport. Mobil ini termasuk konfigurasi menengah dan bagasinya sangat luas. Anak perempuan cenderung menaruh tas dan sepatu di mobil. Mobil ini akan memenuhi kebutuhanmu. Saya tidak menyangka kamu begitu paham tentang perempuan. Silakan lihat grafiknya. Sangat jelas terlihat bahwa kinerja penjualan kita bulan lalu merosot ke titik terendah. Saya tahu kalian semua sedang banyak tekanan. Lagi pula merek lain semua meluncurkan model baru bulan lalu. Karena pelanggan punya lebih banyak pilihan sekarang. Persaingan kita juga semakin ketat. Tapi kita tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan pesaing, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Selain itu kita menawarkan layanan terbaik. Jadi saya ingin kalian memikirkan apa yang menghambat pertumbuhan kinerja kita dan mencari solusinya. Ling Xiao, kamu sudah bekerja di sini beberapa waktu. Saya yakin kamu sudah cukup mengenal perusahaan ini. Apakah kamu punya ide bagus? Nyonya Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran yang kita berikan sudah cukup baik. Tapi kita tidak menyisihkan cukup anggaran untuk iklan. Mengandalkan pameran dan eksibisi saja untuk mempromosikan merek kita bukan pilihan terbaik. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pameran dan eksibisi mungkin bisa membuat publik mengenal merek kita, tapi tidak membantu kita menjangkau pelanggan target. Kita berada di era media baru, yang bisa membantu kita menjangkau pelanggan target dengan efektif. Jadi saya sarankan, kita alihkan anggaran iklan konvensional ke media baru. Mungkin lebih hemat biaya. Itu tepat seperti yang saya pikirkan. Iklan melalui media baru telah berkembang sangat pesat beberapa tahun ini. Pemasaran elektronik jauh lebih efektif dibandingkan rencana kita sebelumnya. Kebetulan itu juga rencana saya. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin proyek ini. Semoga yang lain bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan segera menyusun rencana. Nyonya Chen, saya baru bekerja di sini sebulan. Saya rasa saya belum cukup berkualitas untuk mengurus proyek besar seperti ini. Mungkin lebih baik kolega yang berpengalaman yang memimpin proyek ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Saya sudah memutuskan. Saya percaya pada kemampuan dan penilaianmu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, itu saja untuk rapat ini. Kalian bisa tetap di sini dan membicarakannya. Bagus untukmu Ling Xiao. Ling Xiao ini kesempatan bagus. Terima kasih.
Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Pak, apakah Anda berbicara pada saya? Ya, rok-rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak begitu mengerti. Anda pasti salah mengira saya sebagai orang lain. Anda Nona Wei kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya salah. Maaf. Halo, siapa ini? Halo, apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di depan. Anda di mana? Berjalanlah ke kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti, berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalanlah lebih jauh ke depan. Pak, Anda di mana sebenarnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Aku orang yang kamu cari. Namaku Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu denganmu, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipuku. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jualnya. Mau kopi teh atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang terburu-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh, saya perlu membawanya dan menunjukkan kepada bos saya. Tentu saja, silakan. Hei,
Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau aku belikan yang baru untukmu? Lagi pula aku masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan aku sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk pergi saja. Ayo. Tapi aku bekerja di sini. Aku akan pergi. Oke? Bicara tentang nasib sialku, apa yang terjadi? Setiap kali aku melihatnya sesuatu yang buruk selalu terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa katamu? Aku memenangkan undianmu? Apakah kamu yakin? Stasiun TV mana kamu dari? Aku tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang ya. Hei, bisakah kamu berhenti menelepon saya? Saya bilang ya, jangan salah sangka saya bukan teletubi. Coba tingkatkan IQ kamu dulu sebelum menipu orang, oke? Kalau kamu berani telepon saya lagi, saya akan buru kamu di Weibo dan ubah kamu jadi teletubi. Ada apa dengan kamu? Bos, begini. Saya tadi. Kamu punya 2 jam untuk ambilkan saya setelan untuk pesta mantan teman sekelas. Waktu telepon kita termasuk, jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit lagi. Kalau kamu tidak bisa bawa setelan itu tepat waktu, kamu boleh saja main jadi teletubi. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Kenapa ini terjadi pada saya? Apa yang sudah saya lakukan? Kenapa saya harus disiksa oleh 2 orang ini? Apa yang harus saya lakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong saya. Kalau kamu tidak bantu saya mati. Nona, saya sudah menunggu kamu. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kita di mana? Ini alamat yang dia kasih ke saya. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Mr. Su? Ya, dan Anda. Saya dari grup Zhao. Mr. Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk ambil setelan. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Mr. Zhao. Anda bisa pilih mana saja. Kasih tahu saya kalau sudah selesai. Oke, terima kasih Mr. Su. Terima kasih. Saya akan kembali kerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mengurangi target tentu saja. Lihat tombol-tombolnya. Semuanya diberi label tahun. Jika saya menebak dengan benar,
Tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini sangat merepotkan. Memakai setelan yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Setelan high-end bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilih setelan untuknya. Oh iya, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat berkelas tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak akan cocok. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu langsung pergi ke pesta setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Saya oke dengan yang ini. Bawa setelan ini ke laundry nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Saya bilang kamu terlihat hebat. Ambil barangmu dan pergi. Orang aneh ini, apa yang telah saya lakukan untuk pantas mendapatkan ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu. Bro. Sini. Ayo minum. 10 menit? Kamu pikir saya bisa teleport seperti Profesor? Saya tidak akan pergi. Kamu orang aneh. Jangan repot-repot datang kerja besok. Saya terlambat. Saya terlambat. Saya terlambat. Apa buru-burunya? Untuk reinkarnasi? Saya pikir saya bahkan terlambat untuk itu. Apakah kamu akan melayani bos anehmu lagi? Kamu sudah tahu, bingung. Kamu benar, hebat. Dapat 10 poin. Sampai jumpa. Kunci pintunya. Baik. Apa yang bisa terjadi pada jam segini? Bos yang aneh sekali. Pak Saohei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok. Aku? Ini perintah. Siapa itu datang malam-malam begini? Pergi lihat siapa itu. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Ling Xiao, apakah dia di sini? Ya, ada di sini. Silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, kenapa ibu datang malam-malam begini? Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Tidak ada nilai gizinya sama sekali. Apa uang yang kuberikan tidak cukup? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Apa jenis kehidupan yang kamu jalani di sini? Tempatnya jelek sekali. Bagaimana bisa kamu tinggal di sini? Pulanglah bersamaku, oke? Ibu, Bu Lachen, tolong. aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus kuliah.
Aku tidak bisa bergantung pada ibu dan ayah lagi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami. Apa maksudmu dengan itu? Yang kami inginkan hanyalah memberimu kehidupan berkualitas tinggi dan sejahtera. Ibu, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia selama ibu memiliki kehidupan yang baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahi aku. Tidak peduli apa, aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Aku tidak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lain di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Dekat dengan aku akan mudah merawatmu. Ini batasanku. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah kamu berhenti khawatir tanpa alasan? Khawatir tanpa alasan? Mengapa aku tidak khawatir dengan anak orang lain? Dan begitukah caramu berbicara dengan ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Ibu. Aku tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu anak bodoh. Duduklah ibu. Lihat. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu merawat ayahku dan aku. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Lihat. Kamu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser. Menikmati teh atau pergi menonton drama. Bukan begitu menyenangkan? Aku hanya bisa tenang ketika kamu hidup dengan baik. Anak. Kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, bukan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Ibu, tapi aku sudah dewasa. Ayahku juga berjuang untuk mencapai posisinya sekarang. Aku seorang dewasa. Aku harus berhasil sendiri. Apakah itu berarti menjauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah ibu terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan paling dermawan di dunia ini. Bukan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus ada di sana, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu. Aku akan marah jika kamu terus melakukan ini. Kamu bahkan tidak mau menerima uang? Kamu cukup bangga. Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Mama, aku antar kamu. Opa, aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Unye. Gimana ini, gimana ini? Kamu kembali. Opa, Ningsue, kamu di sini. Kamu kembali. Apa yang bawa kamu ke sini larut malam begini? Kamu bertengkar lagi sama mama kamu? Mau apa lagi coba? Mama aku itu bikin kesal. Dia cerewet terus. Di sini jauh lebih tenang kalau sama kalian. Tapi buat kami nggak terasa tenang kalau kamu di sini. Wei, aku mau mandi dulu. Aku juga mau cuci muka. Tunggu. Wei. Kenapa kamu bawa laki-laki? Apa-apa yang kamu omongin? Kamu tadi sama laki-laki. Siapa itu? Bilang. Aku kenal nggak? Bos aku. Dia mabuk. Aku antar dia pulang. Antar dia pulang? Kenapa kamu nggak tinggal? Kamu demam ya? Wei sayang. Kamu sekarang sudah 24 tahun. Tapi masih jomblo. Kamu mikir apa sih? Kenapa kamu nggak ngapa-ngapain? Laki-laki ganteng mabuk tidur di sebelah kamu. Itu kesempatan bagus. Kenapa kamu nggak manfaatkan? Kalau dia nelpon kamu. Pasti dia ada person sama kamu. Tapi kamu malah pura-pura susah dapet. Nggak heran kamu masih jomblo. Kamu mau dia? Kenapa kamu nggak pacaran aja sama dia? Udah nggak usah pedulin dia, kebanyakan nonton drama Korea. Aku juga mau. Kalian ini kenapa sih?
Aku mau nonton drama Korea sekarang. Oppa, terima kasih. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Terima kasih. Ning Sue, aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah ketiga kalinya kamu masih menontonnya? Apa kabar? Mana yang lebih baik? Untuk apa ini? Kamu akan membuka pintu di hotel atau menyajikan anggur? Kamu bicara apa sih? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu harus pakai yang mana. Pesta anggur? Kapan? Di mana? Bisa bawa aku? Aku sudah pernah ke pesta anggur sebelumnya. Kasih tahu bosmu kamu akan bawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa kebaikanmu. Kalau gitu bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga. Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi tarik dagumu sedikit. Kalau kamu lihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali kedipkan mata. Kamu ngapain sih? Madam Juling. Sudah, berhenti. Seperti ini? Ayo kita cari gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Mr. Zhao terpesona. Tunggu dulu. Siapa lagi yang akan Mr. Zhao bawa selain kamu? Tidak ada. Hanya kamu? Kalau gitu kita akan memberinya kerjasama penuh. Jangan mengecewakannya. Ya ampun. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Ekspresi datar. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bersikap bossy. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Gaya seperti apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Imut. Menurutku tidak. Gaya chic dan hot juga tidak akan berhasil. Ayo berhenti main-main. Aku akan ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayo. Gaya seperti apa yang disukai Tuan Zhao? Katakan padaku. Jangan sebut lagi Tuan Zhao. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus mengincar posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan kencan. Mari kita lupakan. Kamu tidak punya waktu untuk kencan, tetapi kamu perlu menikah pada akhirnya. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya. Aku mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalku? Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, agak berantakan, biar aku rapikan sedikit. Wewe, aku tahu sekarang. Gaun elegan akan sempurna untukmu. Tunggu, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamu-tamunya kaya. Milikku tiruan. ITU akan memelukan. Aku akan mencari yang lain untukmu. Yang satu ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah? Warna ini terlalu mencolok, lagi pula aku bukan pusat perhatian. Wewe cantik sekali. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu pakai ini, aku jamin kamu akan jadi pusat perhatian.
Tolonglah Ning Sue. Kasih aku istirahat dong. Tidak dengarkan aku. Ini seperti ditawari hutan. Tapi kamu hanya minta satu ranting. Ditawari lautan. Tapi kamu hanya minta setetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Sudahlah, jangan tapi-tapi lagi. Ayo, pergi. Kamu yakin? Nanti kalau dapat pacar kayak kamu bisa berterima kasih padaku. Ayo, Meiju. Kamu yakin ini? Yakin cepat. Percayalah. Ayo. Peserta kali ini semua orang penting. Ya. Mr. Lang, lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh tahu ada keperluan apa? Begini, ayahnya sedang mencarinya. Chairman Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami ke sini untuk membawakan dan dia memintamu pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan menyulitkan Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa sih sampai seribet ini? Bilang ayahku aku tidak akan pergi. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin itu kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam mulutmu. Pegang ini untukku. Halo, Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Biarin aku saja. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepetan, aku menunggumu. Oke. Anak ini. Halo? Nonaku? Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tak takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue. Aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak. Aku harus pergi bicara lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan memberikan penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke. Bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu sepenuhnya mengerti karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita seniman pertunjukan kan? Ya. Sementara itu acting juga filsafat. Ini contohnya untuk kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Melainkan filsafat hidup. Karena dia memahami kekuatan dari kebaikan dan kelembutan. Kungfu memiliki berbagai aliran. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan peran apa yang pernah kamu bintangi dulu, itu sudah basi. Kalau kamu mau jadi aktor yang baik, kamu harus tanya dirimu sendiri dulu. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu terpuruk? Terpuruk? Semua orang ingin berakting dalam posisi berdiri tegak. Kan?
Tapi siapa yang benar-benar pernah mengalami masa-masa terpuruk itu? Maksudku dengan terpuruk, bukan tidur, melainkan melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu mengalami banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, kamu baru bisa memahami mindset karakter sepenuhnya. Kalau tidak, aktingmu akan selalu terasa tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, betul kan? Tepat sekali. Luar biasa. Pembicaraan yang bagus. Permisi. Permisi. Pidato tadi sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilian tadi. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang aktris dan model di bawah kontrak perusahaan film. Ningsue Rao Shikai. Merek apa saja yang sudah kamu wakili? Apa saja yang sudah kamu bintangi? Pertanyaan bagus. Ceritakan pada kami. Kalian sungguh norak. Sutradara Rao baru saja bilang, jangan selalu tanya tentang sejarah akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya saya sudah membintangi cukup banyak iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat lagi jumlahnya. Banyak? Model? Sungguh norak. Sutradara Rao, kenapa kita tidak pindah ke tempat lain? Dan berbicara tentang seni yang sesungguhnya? Apa pendapatmu? Dah? Jangan parkir sepedamu di sini. Pergi ke sana. Kamu ngapain lihat-lihat? Pergi. Pergi. Lu kebanyakan makan ya sampai nggak bisa ngomong yang bener? Ini anaknya Ketua Ling. Hati-hati sama sikapmu. Maaf Pak Ling. Aku nggak kenal kamu, maaf. Jangan cuma berdiri aja, bantuin dia bawa sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan nggak tahu. Ayo masuk. Acaranya sebentar lagi mulai. Terima kasih atas bantuannya untuk proyek ini. Sama-sama. Makasih. Semoga kita terus dapat dukungan dari kamu. Tentu, Paman. Zenan. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu pulang? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Sejak kamu ke luar negeri. Lihat, kamu jadi cowok ganteng. Keren. Ngomong-ngomong, bapakmu mana? Gimana kabarnya? Dia baik-baik aja. Aku dengar kamu udah ngurus grup Sao. Itu bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, santai aja. Aku yakin kamu pasti sukses di masa depan. Kalau butuh bantuan bilang aja. Terima kasih Paman. Sebenarnya, aku nggak ngurus perusahaan sendirian. Bapakku juga bantuin. Tetap semangat. Ayah. Ling Xiao. Pas banget. Lihat sepupumu udah pulang. Kita ketemu beberapa hari yang lalu. Sudah? Dasar anak bodoh. Kenapa kamu gak bilang ke aku? Kamu ngapain di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal ya? Kami kenal waktu masih di luar negeri. Wah, kebetulan banget. Bagus dong. Dia asistenku. Ayo ngobrol sama sepupumu. Kalian sudah lama nggak ketemu. Meng Tong, ayo kita pergi. Masih ada tamu yang harus kita temui. Oke. Oke, kalian ngobrol aja dulu. Kita pergi ya Zenan. Kita berangkat sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat malam. Merupakan suatu kehormatan besar bisa menerima di acara kalian semua. Makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Ling Yongxiong, Ketua grup Xiongda. Dan istrinya Ibu Sao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Silakan. Tamu-tamu yang terhormat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat malam.
Atas nama grup Xiongda, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di pesta perayaan hari ini. Kalian semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir merayakan bersama kami dan membicarakan bisnis. Kehadiran kalian telah membuat perayaan ulang tahun ke-20 kami menjadi lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan bersyukur atas upaya terus-menerus kalian untuk meningkatkan persahabatan di antara kita. Hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, grup Xiongda tidak akan sesukses sekarang ini. Karena itu, saya harap kalian bisa memberikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Ibu Zhao Meihua. Hari ini, kita telah berkumpul bersama teman-teman lama dan baru. Saya usulkan, kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terhormat, mari kita bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sungguh kasar. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku kenal orang seperti dia? Ada kecelakaan kecil yang baru saja terjadi. Itu agak menghidupkan pesta. Teman-teman, mari kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Direktur Rao, maukah kamu menari? Direktur Rao, bagaimana tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu sudah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk memanggilku jika kamu membutuhkan peran menari. Maka aku akan meminta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Gadis cantik. Maukah kamu menari denganku?
Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Wei. Menarilah denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang hebat hari ini. Semuanya terlihat begitu elegan. Ini pasti mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Ayah, maafkan aku. Aku punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Kian-kian jadi aku terlambat. Biar aku perkenalkan. Ini Mr. Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Mrs. Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putriku Kian-kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari seberapa tua kita sampai melihat anak-anak kita. Kian-kian, umurmu berapa? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semuanya Kamu sudah seperti ini. 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pacar? Saya masih single. Anak muda zaman sekarang lebih fokus pada karir mereka. Mr. Ling, kenapa saya tidak melihat putramu? Putra saya? Dia pasti sedang di lantai dansa. Saya pikir dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus, Kian-kian. Saya akan mencari hari dan mengajakmu keluar untuk minum kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu Mrs. Ling. Ayah teman saya ada di sana. Saya akan menyapa mereka. Oke, silakan. Permisi. Silakan lanjutkan. Mr. Chen, putrimu sangat cantik. Ya, gadis yang baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya Meng Tong. Teman sekelas saya mengundang saya. Benar Meng Tong? Ya, kami dulu teman sekelas. Wanita ini adalah... Dia adalah Miss Chen, bos perusahaan kami. Halo Miss Chen. Senang bertemu denganmu. Saya akan ke sana dan menemui teman saya. Selamat bersenang senang. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Bolehkah kita mengambil lebih banyak anggur? Miss Chen. Saya masih ada urusan, saya harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, Saya akan merasa kesepian di sini. gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di sana. Kupikir kamu sudah pergi.
Aku akan pergi Mengtong. Terima kasih sudah membantuku tadi. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Tidak perlu tapi. Kalau kamu bisa kembali ke Seongda, itu akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Iya, dia sangat baik. Baik? Bagaimana? Tidak peduli seberapa baik dia, akan jauh lebih baik menjadi bosmu sendiri, benar kan? Sepertinya aku punya satu lagi yang mencoba membujukku. Aku hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S benar-benar begitu menarik? Sampai kamu rela melepaskan seluruh Seongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk menjalankan toko modifikasi mobilku sendiri. Jadi aku harus mulai dari level dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Jangan bilang lagi, ayahku butuh bantuanmu. Semoga berhasil bro, aku pergi. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Mr. Sao tidak senang dengan file ini. Kamu perlu mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum akhir hari kerja. Dan taruh di mejaku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Cari tahu sendiri. Kamu tidak bisa menemukan apapun? Kami tidak punya banyak informasi tentang pemegang saham misterius ini. Kami hampir tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Mereka selalu membeli saham kami dalam jumlah kecil, terutama dari para pemegang saham minoritas. Pasti ada lebih dari ini. Kita harus melakukannya diam-diam. Mari kita mulai dari Seongda. Seongda? Ya. Mr. Ling, siapa yang membuatmu marah kali ini? Aku adalah orang yang menghargai persahabatan. Tidak masalah kalau kamu tidak bekerja untukku, tapi kamu dapat pekerjaan di Seongda? Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku tidak tahu kamu punya koneksi seperti itu. Lagi pula perusahaan berjalan dengan lancar. Aku rasa kamu tidak akan menyukaiku di sana. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Jika kamu menganggapku sebagai teman baik, kamu selalu bisa membantuku. Apa posisimu di Seongda? Asisten ketua. Lumayan. Jadi kamu pasti punya kesempatan untuk mengetahui beberapa proyek inti. Aku tidak yakin tentang itu. Aku hanya mengerjakan tugas-tugas kecil. Ayolah, kasihanilah aku. Jadi aku rasa tidak mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi yang berharga darimu ya? Bro, aku baru saja dapat pekerjaan ini. Apakah kamu akan membuatku dalam dilema? Kamu salah paham. Kamu harus tahu seperti apa orangnya aku. Aku tidak akan pernah membahayakan teman-temanku. Tapi aku mungkin melakukannya pada musuhku. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Apakah Seongda pernah memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu tidak. Apa? Apakah saham grup Sao sedang dimanipulasi? Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Sama sekali tidak. Sini mari kita mana? Oke, bersulang. Yang ini? Bagaimana menurutmu tentang roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, bagaimana menurutmu? Tidak ada yang orisinal tentang itu. Dan itu tidak akan membantu publisitas kita. Orang yang menontonnya tidak benar-benar tertarik untuk membeli mobil. Kelas ini bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Jadi apa saranmu? Bagaimana kalau film pendek? Kami sudah memikirkannya, tapi biayanya akan terlalu tinggi, kamu tahu?
Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk membayar para aktor. Apalagi biaya produksi. Mudah mencari aktor. Kita bisa mengadakan audisi terbuka, mulai dari karyawan kantor hingga mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Itu masuk akal, ide bagus. Apakah kalian setuju? Saya pikir ini ide yang bagus. Acara pencarian bakat saat ini biasanya menarik banyak perhatian. Oke. Minta Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Oke. Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Letakkan di sana. Tidak terlalu buruk. Terima kasih, Mr. Zhao. Saya akan terus berusaha. Kalau begitu saya pergi dulu. Jangan lupa tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia jika tidak lebih. Sama gantengnya dengan Mr. Zhao. Iya, ganteng banget. Wei. Hai, ganteng banget. Aku bawakan sesuatu untukmu. Aku sedang bekerja, ini kantor kita. Kamu ngapain? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawakan rok untukmu. Kemarin aku bikin rokmu. Aku mohon. Bisa kasihan nggak? Jangan ganggu rekan kerjaku. Mr. Zhao, Halo Mr. Zhao, Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang aku minta? aku baru mau mulai. Kerjakan sekarang. hei kamu lupa barangmu. Kalau kamu nggak suka, aku bisa beliin yang lain. Aku taruh di mejamu. You datang ke kantor saya untuk mengejar seorang gadis.
Apa dia berbeda? Maukah kamu tinggal sebentar di kantor saya? Mungkin lain kali. Saya masih punya hal yang harus dilakukan, saya harus pergi. Menurutmu aku harus menghindarinya. Bagaimana jika rekan kerjaku mengira ada sesuatu yang terjadi antara Zhao Zenan dan saya? Bagaimana saya bisa menjelaskan itu? Apa yang kamu takutkan? Mereka hanya iri dengan kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang belum pernah digosipkan? Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya kalau kamu punya bos seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya ingin menggali lebih dalam. Kamu adalah contoh khas. Dari Cinderella menjadi putri salju. Saya yakin bos kamu. Hah? Maksud kamu apa, Hah? Berhenti berpura-pura bodoh. Saya yakin dia tertarik padamu. Kamu pasti merasakan sesuatu. Akuilah saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke. Nonton saja TV kamu, saya akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dah. Dah mimpi indah. Keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Li Jik Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak ingin melihat mereka, kan? Saya membeli ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa yang suka dipakai anak muda sekarang? Tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah memakai baju yang saya beli untuknya. Dia selalu membeli bajunya sendiri. Anak saya. Bahkan sebagai orang dewasa dia tidak memberi saya ketenangan. Berhenti mengatur. Dia tidak akan kembali juga. Bagaimana saya bisa berhenti? Dia anak saya demi Tuhan. Ling, kamu tahu apa? Ketika saya mengaturnya tadi, saya menemukan beberapa baju ayah saya. Aku memberikannya sweater ini sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Aku yang merajutnya. Dulu aku baru belajar merajut sweater. Bahkan lengan baju yang kubuat tidak sama panjang. Ketika kakakku melihatnya, dia bilang padaku setiap hari, "Kak, buatkan satu untukku." Dan sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi hari peringatan kematian ayah. Jangan lupa ajak Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat hari ini ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Ini reuni yang sangat membahagiakan. Jadi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sebuah keputusan mulai sekarang. Setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan mengambil hari libur dan berkumpul untuk merayakannya. Jika setuju, silakan angkat gelasmu dan minum sampai habis. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Bersulang. Kamu juga angkat gelasmu, oke? Ini bersulang. Oke, Mei Hua. Ayah kamu punya tekanan darah tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari yang membahagiakan. Jiangwo, biar aku bersulang untukmu. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah bersama-sama. Oke.
Ayah selamat ulang tahun. Kakek selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun untuk kakek ayo. Silahkan makan. Ini ambil lagi. Hati-hati ini panas. Udang lagi. Cobalah. Aku sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak muda bilang memuaskan perut suami adalah cara untuk menjaga hatinya. Kalau aku tidak punya kemampuan memasak yang baik, bagaimana bisa membuatmu tetap bersamaku dulu? Kalau begitu, seharusnya aku menikahi seorang koki dulu. Tapi mereka tidak secantik aku. Selain itu, anak saya juga suka masakan saya. Memang seksap ayam atau semur daging sapi dengan lobak. Saya selalu memasak dalam jumlah banyak, dan dia selalu menghabiskan semangkuk besar. Dia sangat menyukainya. Benar sekali. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi ketika menyangkut pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkan saya. Dia anakmu. Kamu perlu berbicara dengannya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak tahan. Orang-orang sekarang banyak membicarakan tekanan yang besar. Kamu terlalu menekannya. Bagaimana kalau begini? Minta anak kita pulang untuk makan. Katakan padanya bahwa selama dia bahagia, saya tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Sungguh? Akhirnya kamu memikirkannya dengan matang? Sini saya akan memberimu hadiah udang. Oke, SIP Nida. Kamu terlalu banyak menonton drama Korea sampai belajar bahasa Korea. Zenan, apakah kamu sudah meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah saya baru saja ingin memberitahu Anda. Saya menyadari bahwa kita memiliki pemegang saham misterius yang tidak pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Saya tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan. Tapi ayah saya ingin tahu, apakah Anda menyadari pemegang saham ini sebelum saya kembali ke Tiongkok? Tidak, saya pikir dia baru saja mulai bergerak. Jika dia baru saja mulai, dia pasti punya rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya. Saya melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari kita. Jadi kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang harus dipercaya. Oke, itu juga pemikiran saya. Baiklah Zenan, saya akan segera kembali ke Tiongkok. Jangan khawatir tentang apapun, lakukan saja pekerjaanmu. Tenang saja, ayah saya tidak akan mengecewakan Anda. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan dengan teman sekamarmu. Aku akan taruh barang beku di freezer. Aku beli banyak. Lihat kulkasmu. Isinya cuma cola. Aku belikanmu Yuntun. Aku juga beli Zongzi dan Huntun. Bu, kamu beli terlalu banyak. Aku nggak butuh semua itu. Kamu nggak tinggal sama kita. Tentu saja aku khawatir sama kamu. Aku bilangnya, hanya orang tuamu yang benar-benar peduli sama kamu di dunia ini. Apakah kamu sibuk banget kerja di toko 4S? Benar sibuk banget. Nggak kok kalau pulang kerja. Aku cuma masak sesuatu yang sederhana. Selain itu kalau aku pulang makan. Ayahku lebih cerewet daripada kamu. Apa aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur urusanku. Benarkah? Asalkan kamu pulang makan malam. Aku nggak akan ikut campur urusanmu lagi. Jadi kapan kamu pulang makan malam sama aku? Kalau gitu aku pulang makan malam besok. Benarkah? Baguslah. Aku nggak akan ikut campur urusanmu lagi. Aku pergi dulu. Bu, biar aku antar kamu. Kamu mau anterin aku? Kamu sayang banget sama aku. Tentu saja aku sayang sama kamu. Anak baik.
Ingat ya pulang cepat besok. Ibu yang terbaik. Benar sekali. Banyak banget makanannya. Aku yang makan ya. Silakan. Kamu bakal sangat membantu kalau bisa habisin semuanya. Masih banyak lagi di kulkas. Ibumu perhatian banget. Dia bahkan belikan kamu ini. Ambil aja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia membelikannya untukmu. Bagaimana aku bisa memanfaatkan cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku terlalu sayang. Aku bisa berbagi denganmu. Hei bro. Ibumu sangat menyayangimu. Kenapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku mencoba menggoyahkan tekadku, supaya aku pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Kalau kamu jadi aku, apa kamu akan tergoda? Goyang ayo. Apapun yang terjadi, aku pikir kamu harus pulang dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya mengurus perusahaan sendirian. Tapi di sisi lain, akan lebih baik kalau kamu tidak pulang. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Lagi pula, tidak ada yang akan berbagi sewa denganku lagi. Pagi. 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 Kamu di sini. Kamu sedang sarapan? Kopi sandwich. Kamu bercanda? Ling Xiao itu sarapanku. Kamu bisa makan mie instan. Hei Ling Xiao. Teman macam apa kamu? Kamu memberiku mie instan yang baru kamu gigit? Apa? Kamu pikir aku jorok? Cepat makan. Kita akan rapat sebentar lagi. MS Chen pagi. MS Chen Peijai. Pagi. MS Chen selamat pagi. Pagi. Ayah aku kembali. Kamu kembali. Sini duduklah. Mr. Ling minum teh dulu. Bagaimana pekerjaanmu? Tidak buruk bagus. Kamu bilang bahwa meninggalkan rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu tumbuh? Ketua, ada seseorang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Oke, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Oke, datang ke studiku.
Ngomong-ngomong Ling Xiao, aku juga ingin memberimu ujian. Ikutlah dengan kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, silakan duduklah. Aku tinggalkan kacamataku di ruang tamu. Bantu aku periksa apakah ada kesalahan. Jadi ada masalah tidak? Aku rasa tidak. Tidak? Kalau begitu tanda tangan saja untukku. Apa? Ketua, kamu yakin tidak akan meninjaunya? Aku percaya Ling Xiao. Dia sudah membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Ini tanda tangan saja. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Ayo kita makan malam. Ayo makan. Kamu masak cepat sekali. Nak, ayo makan. Ibu, kamu masak banyak sekali. Ini Meng Tong, silakan duduk. Ketua, aku harus kembali ke perusahaan. Aku harus mengantar dokumen mendesak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar, silakan duduk. Ibu, makanannya kelihatan enak. Ini nak makan udang kesukaanmu. Terima kasih, Ibu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao hampir sebaya. Dan kalian berdua punya lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi yang aku suka darimu adalah kamu mau mengasah dirimu di perusahaan besar setelah kamu kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu lebih memilih bekerja untuk orang lain daripada untuk bisnis keluarga kita? Jika kamu tidak nyaman menjadi bawahan aku, gak apa-apa kok. Grup kita punya banyak cabang. Kamu bisa pilih yang mana saja kamu mau. Aku harus angkat telepon ini. Kita lagi makan, kenapa kamu ngomongin itu? Halo? Oke, aku langsung ke sana. Tugas memanggil. Kalian makan aja. Selesaikan makan malam, kalian dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Kamu, Ketua, aku akan bicara dengannya. Meng Tong, jangan repot-repot, makan malammu aja. Permisi. lihat. Dia pergi lagi. Kamu janji sama aku bahwa kamu tidak akan ikut campur urusannya lagi. Aku sudah berusaha keras untuk membawanya kembali untuk makan malam. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama sebagai keluarga. Udah, jangan ngomong makan aja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Tolong jangan salah paham sama Aku dia. tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun sama dia. Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik aja dengan semua yang ayahku katakan padaku. Aku tahu dia ingin mendorong aku. Aku pergi karena aku benar-benar punya hal yang harus dilakukan. Senang mendengarnya. Aku khawatir aku tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Silakan masuk. Dah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempublikasikan audisi terbuka? Jangan khawatir tentang itu. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kita punya lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu kita punya website resmi. Platform media kita sendiri saja sudah cukup kuat. Benar juga. Selama pemenang bisa mendapatkan hadiah tertentu, aku yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Menemukan orang itu tidak sulit, menemukan orang yang tepat itu yang sulit. Bagaimana bisa?
Jika pemilihan kita berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Aku pikir kita harus melakukan beberapa putaran, dan membuat setiap putaran menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita, dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil, tapi memiliki daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oke, aku akan membuat kerangka dulu. Kalian bantu aku menambahkan lebih banyak detail. Permisi sebentar. Akhirnya selesai. Kamu sudah tidur? Belum. Ada audisi untuk iklan besok. Apakah kamu akan datang? Aku sutradaranya. Kalau begitu aku akan datang.
Bagaimana responnya? Hebat. Lebih dari 30.000 orang sudah mendaftar. Aku pikir akan ada lebih banyak sebelum batas waktu. Itu hebat. Hebat. Kita harus berterima kasih pada Ling Xiao atas kesuksesan acara ini. Itu juga hasil dari kerja tim kita yang hebat. Kak, kamu luar biasa. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengajak kalian semua makan malam nanti. Ya? Hebat. Hebat. (616) Permisi, apakah Direktur Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi semakin baik. Ning Sue, kami menunggumu cepat. Tunggu. Iklan ini tentang apa? Pakaian dalam. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa? Kamu tidak pernah syuting pakaian dalam? Aku pikir kamu pernah melakukannya sebelumnya. Aku agak malu. Bayangkan saja kamu sedang di pantai. Teman-temanku bilang, ketika mereka syuting iklan pakaian dalam. Jangan khawatir, aku di sini, kamu akan aman. Aku hanya percaya padamu, Direktur Rao. Silakan ganti baju. Baik, ikuti saya. Audisi dulu baru kita langsung syuting. Oke, Kat. Mr. Liu. Mr. Liu, siapa yang paling kamu suka? Yang ini. Sama. Jadi kapan kita bisa syuting resmi? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk ganti baju. Miss Sue, silakan lewat sini. Mr. Liu, permisi. Ini kartu kami, oke? Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Ok. Mr. Liu, kami sangat menantikan kerjasama denganmu. Kupikir kamu orang yang sangat baik. Kamu sangat manis. Tidak masalah. Terima kasih. Mr. Liu. Sibuk ya? Mr. Liu. Ruangan mana? Mr. Liu. Kamu membuatku kaget. Aku, jangan gugup, kita sudah pernah bertemu. Sebenarnya kami sudah mencari model seperti kamu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin menandatangani kontrak denganmu. Gajimu di tahun pertama akan 3 juta. 3 juta? Ya, 3 juta. Aku ingin kamu menjadi duta merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Benarkah? Ada apa? Jangan panik. Ini masalahnya. Kita perlu berkomunikasi secara mendalam dengan model yang sudah kami kontrak, kamu paham? Paham? Mr. Liu. Oke, ini bagus. Ping, kemarilah. Dia keluar.
Apakah dia? Lepaskan aku. Aku sedang mengajarimu. Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu. Dia adikku. Ya ampun, adikmu sangat luar biasa. Jika kamu punya pertanyaan, bisakah kita syuting iklannya dulu? Jika kamu membawa adikmu lagi, sebaiknya kamu beritahu aku dulu. Tuan Liu, dia tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf untuknya. Jika ada masalah tentang modelnya, kita bisa bicara berdua saja. Disitulah kamu salah. Aku hanya berpikir adikmu sangat menakjubkan. Aku ingin mengundangnya menjadi duta merek kami. Itu saja. Kamu bohong. Itu tidak benar. Dia ingin memanfaatkanku. Tidak, bukan seperti itu. Kapan aku melakukan itu? Bukankah begitu? Tuan Liu, orang harus tahu malu. Kamu tidak boleh mencampuri urusan perusahaan. Berhenti. Apakah kamu bilang aku tidak tahu malu? Jangan bohong padaku. Nama belakangnya Yang dan kamu Rao. Kalian bahkan tidak memiliki nama belakang yang sama. Jangan pikir kamu bisa membodohiku. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Aku sudah melihat banyak sutradara sepertimu. Kamu punya pikiran yang sama denganku. Kamu salah paham. Bagaimana aku salah? Sebagai sutradara, aku punya batasan moral. Karena aku yang membawanya ke sini, aku harus bertanggung jawab untuknya. Ya ampun. Dengarkan baik-baik. Jangan berani menyentuhnya. Lalu apa? Kamu akan memukulku? Kamu pikir kamu jagoannya? Kamu tidak mengerti romansa. Dan kamu terlalu ikut campur. Apakah kamu masih ingin bekerja di sini? Jika tidak, pergilah. Kamu ingin aku pergi? Bagus. Biar ku katakan padamu. Sungguh memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Ayo kita pergi. Kembali sini. Aku akan keluarkan kamu dari bisnis ini. Ayo kita minum. Yang ini enak. Dan yang ini. Ambil lagi. Kedepannya mari kita kumpul sebulan sekali. Semua aku yang bayar. Hari ini, aku akan memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah dapat 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus, bagus. Kerja bagus. Ling Xiao mau ngomong sesuatu? Menurutku yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan, dan dedikasikan dirimu sepenuhnya pada pekerjaanmu. Sebenarnya aku rasa aku hanya beruntung. Aku harap bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Ayo mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan duduk. Ayo makan, ayo. Enak. Ling Xiao, coba yang ini. Terima kasih Nyonya Chen, silakan makan. Nyonya Chen, aku mau bersulang untukmu. Taruh ini di sampingmu nanti, kamu tidak bisa menjangkaunya. Isi gelasku. Aku minta maaf untuk hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Aku bodoh sekali sampai hal seperti itu terjadi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku tahu hal-hal seperti ini akan terjadi. Aku hanya tidak tahu itu akan terjadi padaku. Tapi tidak apa-apa, aku sudah belajar. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar mengesankanku. Serius. Ketika kamu berbalik dan membawaku keluar dari ruangan, kamu terlihat sangat tampan. Kamu seperti superhero. Kamu memujiku. Kamu memang begitu. Kamu punya keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan saat kamu bilang, gimana sih kamu ngomongnya? Sayang banget kerja sama orang kayak kamu. Itu keren banget. Kamu benar-benar adil. Kayak prajurit yang ngambil sumpah mati.
Bakat kamu bakal sia-sia kalau kamu bukan aktris. Waktuku akan datang. Aku cuma perlu sabar aja. Aku yakin kamu bakal sukses. Serius? Aku juga mikir gitu. Oke, buat apa yang baru aja kamu bilang? Kita harus minum-minum malam ini. Gak masalah. Pelayan tolong